Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wayan Yartiase, NIM 2020 008162 dari kelas 3A04, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan pada video saya kali ini saya akan membahas tentang Supply Chain Management pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan saya akan membahas salah satu produknya yaitu Kitela. Next. Yang pertama yaitu profil PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertempatan di Provinsi Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama pertamanya yaitu PT Panganjaya Inti Kusuma. Tapi pada tanggal 5 Februari 1994 berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan Indofood ini juga mengekspor bahan makanannya hingga ke luar negeri seperti Australia, di kawasan Asia dan ke Eropa. Dalam beberapa dekade terakhir ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dibeli oleh konsumen. Kemudian yang selanjutnya itu Supply Chain Management itu mencakup 3 bagian. Untuk yang pertama itu upstream. Upstream sendiri adalah mencakup supplier dari organisasi atau dapat berupa perusahaan manufaktur atau assembling dan suppliernya yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi kerjasama. Yang kedua, internal supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirimkan oleh supplier menjadi output atau bahan jadi. Mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan ke konsumen. Kemudian yang terakhir, downstream. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir atau konsumen atau pemasarannya. Baik, yang pertama kita bahas tentang upstream supply chain. Dalam produk Kitela Singkong. Kitela Singkong menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatannya, antara lain singkong itu sendiri, kemudian minyak kelapa sawit, bumbu penyedap rasa, dan amonium polikarbonat. Singkong yang digunakan dari bermacam-macam daerah Indonesia antara lain singkong dari Sukabumi, Malang, Tasikmalaya, dan lain-lain. Setiap harinya PT Indofood Makmur Semarang memproduksi kurang lebih 32 ton. Jika persediaan singkong di Indonesia tidak memadai, maka perusahaan akan melakukan impor. Jenis singkong yang digunakan yaitu jenis mugu dan ketan. Aluminium polikarbonat digunakan untuk membantu mencerahkan keripik singkong. Kemudian di sini ada internal supply chain dari produk Kitela. Yang pertama yaitu feed control. Pada tahap ini, bahan baku diterima akan dilakukan pemeriksaan sesuai standar perusahaan. Singkong akan menjalani pemeriksaan sebuah defek atau kerusakan. Jika jumlah defek melampaui standar baku mutu, maka singkong tersebut akan dipisahkan. Kemudian yang kedua, pengupasan. Pada tahap ini, pengupasan singkong dilakukan secara manual menggunakan tenaga buruh harian. Pengupasan manual dilakukan karena keterbatasan mesin untuk mengupas singkong. Dan yang ketiga, pencucian tahap pertama. Pada tahap ini singkong yang telah dikupas kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah, getah, kotoran, dan benda asing lainnya.
Benda asing yang masih menempel pada permukaan singkong dapat menyebabkan masalah pada mesin ketika proses pengirisan. Untuk yang kelima, perendaman. Pada tahap perendaman ini, singkong yang sudah dicuci bersih direndam dalam larutan aluminium polikarbonat selama 1 jam, bertujuan untuk menghilangkan unsur HCN yang terdapat pada getah singkong, menghindari singkong dari warna yang browning atau kecoklatan, dan membuat produk keripik singkong menjadi lebih renyah setelah melalui proses penggorengan. Lanjut kelima, pengirisan. Pada tahap pengirisan, singkong yang telah melalui proses perendaman diiris dengan menghasilkan potongan yang bersih dan rata. Potongan yang bersih dapat menyerap minyak lebih sedikit saat digoreng sehingga keripik yang dihasilkan tidak terlihat berminyak. Mesin yang digunakan terdiri atas 1 set pisau dalam casing yang berbentuk cincin berputar. Prinsip kerja mesin adalah ketika singkong masuk ke dalam casing, singkong akan teriris dengan lebih seragam karena adanya gaya sentrifugal. Jenis irisan yang digunakan untuk keripik singkong adalah tipe flat. Kemudian yang keenam, kuncian kedua. Proses kuncian kedua ini setelah proses pengirisan selesai. Hasil irisan singkong yang dicuci kembali dengan air untuk mengurangi getah yang masih menempel pada irisan singkong yang akan menyebabkan kerusakan pada minyak. Selain itu, juga bertujuan untuk menghilangkan larutan aluminium polikarbonat yang masih menempel pada irisan singkong. Dan yang ketujuh, penirisan. Di tahap penirisan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air bersih yang masih terkandung dalam irisan singkong. Kemudian untuk yang kedelapan yaitu proses penggorengan. Pada tahap ini dilakukan penggorengan. Faktor kritis pada tahap ini adalah kualitas minyak dan suhu. Penggorengan dilakukan pada suhu tinggi dengan waktu goreng yang singkat. Cara penggorengan tersebut akan menjaga kadar lemak pada keripik singkong tetap rendah. Alat penggorengan menggunakan mesin continuous fire, memiliki conveyor berjalan, di mana bahan mentah masuk dari sisi input, kemudian melalui proses penggorengan sepanjang mesin dan keluar dari sisi output. Kemudian yang 9 itu adalah proses penyortiran. Penyortiran ini dilakukan setelah proses penggorengan untuk memilah keripik singkong yang sesuai atau tidak sesuai dengan standar perusahaan, seperti gosong atau rusak dan yang lainnya. Berbeda dengan keripik kentang yang menggunakan sensor otomatis pada penyortirannya, keripik singkong ini dilakukan secara manual oleh karyawan pada bagian produksi. Yang ke-10, proses pembumbuan. Tahap pembumbuan ini adalah proses ketika keripik singkong yang telah lolos pada tahap sortir diberi bumbu sesuai dengan varian rasa yang diinginkan dengan menggunakan mesin rotary drum. Yang ke-11, proses pendinginan. Keripik singkong sudah melalui proses pembumbuan, kemudian didinginkan dengan dibiarkan berada di udara terbuka sebelum masuk ke proses pengemasan. Tujuan pendinginan ini adalah melepaskan sisa panas dari produk. Kemudian proses penimbangan. Keripik singkong sebelum masuk tahap pengemasan akan ditebang terlebih dahulu sesuai dengan ukuran kemasan, yang dimana ada 4 jenis kemasan, yaitu 14 gram, 30 gram, 60 gram, dan 185 gram. Penimbangan dilakukan secara otomatis oleh mesin packing.
Dan yang ke-13 metal decision. Produk yang sudah ditimbang kemudian diperiksa oleh mesin metal detector yang terdapat pada packing yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan kontaminasi logam yang tertinggal pada produk saat proses produksi. Apabila mesin mendeteksi adanya logam yang terdapat di dalam produk, maka mesin packing akan berhenti otomatis untuk tidak melanjutkan proses pengemasan. Kemudian yang terakhir itu adalah proses pengemasan. Proses pengemasan di sini adalah keripik singkong yang keluar dari mesin sorting yang telah melampaui tahap baking serta metal protection, kemudian masuk ke mesin pengemas atau conveyor pembagi. Keberhasilan pengemasan yang memenuhi standar tergantung pengatur suhu serta kecepatan mesin pengemas. Pengemasan ini melalui dua tahap, yaitu pengemasan primer dan pengemasan sekunder. Pengemasan primer adalah bagian menggunakan etiket plastik. Etiket produk keripik singkong yang digunakan adalah oriented OPP dan case employment. Setelah dilakukan pengemasan primer, kemudian pengemasan sekunder dengan digunakan karton. Next, kemudian downstream supply chain. Karena pada sekarang ini zaman sudah maju di era digital, maka dan juga karena PT Indofood sudah sangat terkenal di Indonesia, maka proses pemasaran PT Indofood ini bisa melalui media online seperti iklan di TV, di handphone, dan bisa saja mereka mengendorse seseorang untuk memasarkan produk mereka. Dan perusahaan Indofood juga bisa memasarkan produk mereka ke supplier mereka seperti swalayan dan supermarket yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir, next, kesimpulan. Kesimpulannya adalah keripik singkong Kitela dari PT Indofood ini sangat cocok di lidah orang Indonesia, sehingga membuat keripik ini sangat laku dan digemari di pasar Indonesia. PT Indofood sendiri juga dapat memproduksi keripik singkong ini dengan berkepanjangan yang nantinya akan memberikan profit keuntungan bagi PT Indofood itu sendiri. Baik, sekian itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam dan bahagia. Bye bye.